Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas keadaan market crypto bagaimana sekarang ya. Mungkin kalian bertanya kenapa Bitcoin naiknya cukup signifikan, kita lihat naik sekitar 4,5%, tapi kenapa altcoin relatif melempem atau naiknya hanya sedikit aja. Kita bisa lihat seperti ini ya. Nanti kita bahas di teknikalnya untuk hal ini apa sih yang terjadi. Kita juga akan bahas beberapa data-data yang di-provide dan berita-berita terbaru juga seputar market crypto. Mungkin kita langsung aja masuk ke dalam videonya, tapi sebelum itu kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like videonya dan juga subscribe untuk kalian yang belum subscribe gitu ya. Oke, langsung masuk aja. Kita lihat untuk Bitcoin sudah break 50.000 dolar gitu ya, 50.000 US dollar. Jadi ini adalah psikologi level yang cukup akan menjadi resistance. Tapi kita sudah bisa break lagi. Nanti kita coba lihat di teknikalnya aja ya. Untuk 24 jam terakhir bagaimana, kita coba lihat Shiba Inu ya naiknya cukup signifikan sekali, 58%. Ini Shiba Inu, koin-koin seperti Dogecoin juga naik 10%. Jadi rata-rata koin-koin mungkin kita bisa bilang Doge coin gitu naik ya. Mungkin si Elon Musk ada tweet lagi gitu yang baru ya. Dan ya, apakah ada yang koreksi? Sebenarnya ada juga beberapa koreksi. Kita lihat seperti Axie Infinity, DYDX ini ya cukup relatif normal sebenarnya karena mereka sudah rally cukup tinggi ya. Kita coba lihat Fear and Greed Index. Nah, di sini Fear and Greed Index kita sudah kembali lagi ke sektor greedy. Kita sudah masuk ke 59 walaupun belum hijau gitu ya. Ini masih kayak kuning kehijauan, tapi kita sudah masuk ke dalam sini. Ke greedy ya. Nah, kita masuk ke dalam berita-berita terbaru aja, kita coba bahas. Yang pertama adalah kita coba bahas Bank of America. Jadi Bank of America adalah commercial bank yang cukup terkenal juga gitu ya, Bank of America. Dan di sini dia ada research tentang digital assets ataupun kita bisa bilang cryptocurrency. Tapi khususnya dia bilang sih digital assets ya. Tapi dia bilang bahwa digital assets are too large to ignore. Jadi artinya apa? Artinya terlalu besar untuk kita ignore atau kita nggak mempedulikannya lah, istilahnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu indikasi bagus. Artinya apa? Artinya bank-bank besar pun sekarang sudah melihat bahwa istilahnya investment dan lain-lain itu sudah beralih ke dalam digital, khususnya juga sebenarnya cryptocurrency gitu. Dan di sini dia juga bilang bahwa the analysts see regulatory uncertainty as the only near-term risk to digital assets. Jadi kalau ditanya sekarang resiko apa ke digital assets, resikonya adalah ini regulasi. Kita membutuhkan regulasi karena ini kan adalah pasar yang baru, pasar digital juga, market crypto gitu ya. Regulasinya belum ada gitu, belum ada peraturan-peraturan yang cukup jelas. Jadi memang resikonya adalah yang di sini di regulasi-regulasi tersebut, dan kita memang harus ya kalau mau itu ya harus bisa bekerja sama juga dengan regulasi lah kira-kira ya. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam beberapa analis tentang cryptocurrency sebelum kita masuk ke dalam technical Bitcoin. Untuk yang pertama kita lihat dari si Willy Woo. Willy Woo adalah kita tahu analis Bitcoin yang cukup kredibel, yang cukup penting gitu ya. Dia salah satu yang ternama juga. Dia bilang bahwa di sini the last cycle. Jadi kita tahu Bitcoin itu bisa dibilang ada cycle setiap 4 tahun atau 4-year cycle yang sering kita omongkan juga di dalam video. Nanti mungkin saya linkin juga beberapa tentang video tentang 4-year cycle ini kalau kalian yang baru join gitu ya. Biasanya itu dimulai dari 2013-2014. Lalu kita mengalami 4-year cycle lagi di 2017-2018. Jadi kita bisa lihat nih, dari 2013 ke 2017 itu 4 tahun. Dari 2017 ke 2021 itu 4 tahun juga. Jadi dia namakan last cycle. Kenapa? Karena mungkin ini bisa dibilang terakhir kali bisa terjadi. Mungkin di 2025 itu tidak akan terjadi lagi gitu. Karena dia bilang in my opinion there is no top on this cycle. Jadi di bull cycle ini kita nggak ada top. Kenapa? Karena kalau menurut dia market ya, pertama market sudah berevolusi juga, market crypto sudah menjadi lebih mature, lebih besar. Jadi ya udah beda. Kita lihat sebelumnya pas zaman dulu kita lihat ada predictable walk, jadi bisa diprediksi lah. Dari apa? Dari demand dan supply-nya juga dengan adanya halvening atau kita bisa bilang ya halvening dari Bitcoin sendiri, miningnya ya. Kalau sekarang unpredictable, jadi sudah tidak bisa diprediksi lagi. Kenapa? Karena ekosistem market crypto itu bukan hanya Bitcoin doang, tapi altcoin itu juga sudah naik juga market cap-nya gitu. Jadi lebih susah diprediksi lagi dan bakal lebih develop lagi. Jadi kalau menurut dia ya ini bisa naiknya pun bisa berbeda dengan yang lalu-lalu. Kira-kira seperti itu ya. Lalu kita lihat juga dari si Plan B. Plan B, banyak orang bilang Plan B ini orang yang datang dari masa depan. Kenapa? Karena dia memprediksi harga Bitcoin itu lagi tepat-tepatnya gitu. Nanti kita coba bahas prediksinya, tapi kalau kita lihat perhatikan dari analisanya dia, Plan B bilang bahwa on-chain analysis, jadi menurut on-chain analysis, in my opinion we are midway. Jadi dia bilang ya kita masih di tengah-tengah. Jadi kita belum ada sign of weakness, jadi masih oke untuk
mengalami bull run lagi gitu ya. Sign of weakness-nya di mana? Kalau menurut dia itu sign of weakness-nya itu merah. Itu ini adalah indikator dari on-chain analisisnya sendiri gitu ya. Dan dia bilang perbedaannya adalah dia bilang di sini bahwa this second leg of the bull market will have at least 6 more months to go. Jadi sekitar 6 bulan lagi. Berarti kalau seperti itu sampai quarter 1 2022 gitu. Jadi tahun depan. Jadi ini akan cukup menarik juga karena biasanya orang memprediksi quarter 4 ini biasanya bisa udah menjadi top untuk Bitcoin sendiri gitu ya. Kalau based on cycle-cycle sebelumnya. Nah, tadi kita sempat membahas prediksi plan B. Prediksi plan B itu apa? Prediksi plan B itu dia memprediksi Agustus kita closing di atas 47.000, September di atas 43.000. Nah, itu semua tepat gitu ya. Tepat sekali dan benar-benar tipis bedanya. Jadi kalau misalnya menurut dia Oktober 63.000, banyak orang yang bilang juga, wah ini juga bakal benar nih kira-kira. Karena Agustus udah benar, September udah benar, mungkin Oktober akan benar juga gitu. Lalu kita bahas lagi satu analis lumayan terkenal juga. Ini dari si Will Clemente. Dia bilang bahwa long term holders refuse to sell their bitcoins. Jadi orang-orang yang buat investasi long term holders gitu ya, nggak mau jual bitcoinnya dia. Dan ini adalah salah satu indikasi untuk price appreciation atau kenaikan dalam harga, istilahnya kayak gitu ya. Namanya adalah long term holder supply shock. Nah, di sini mungkin kita lebih detail lagi. Long term holder supply shock itu apa? Nah, kita bisa lihat essentially consider the coins that have not moved in a long time. Jadi ini adalah koin-koin yang nggak bergerak di dalam waktu yang cukup periode yang cukup lama. Jadi untuk investasi aja. Nah, kalau kita lihat dari dia punya Twitter sendiri, dari datanya kita bisa lihat nih, setiap terjadi supply shock atau long term holder ini LTH supply shock ratio yang warna hijau ini reach the top, di sini kita perhatikan akan terjadi price appreciation yang cukup tinggi untuk Bitcoin. Kita lihat yang pertama di sini, pada saat terjadi harga Bitcoin yang warna abu ini naik. Oke, terjadi lagi di sini harga Bitcoinnya naik gitu ya. Terjadi di sini harga Bitcoinnya masih naik juga. Terjadi di sini juga harga Bitcoin naik juga gitu ya. Nah, sekarang ini terjadi lagi nih di bulan September. Apakah bakal naik? Kalau menurut supply shock ini, LTH supply shock, ya kita bakal naik. Kira-kira seperti itu. Ini namanya on-chain. Jadi kita bukan berdasarkan technical analysis juga, tapi lihat dari supply-nya juga. Orang-orang mempergunakan Bitcoin itu buat apa aja, transfernya kemana, dan lain-lain gitu ya. Lalu kita lihat juga dari si Raoul Pal. Dia adalah salah satu investment expert. Dia bilang bahwa ini ludicrously bullish. Jadi ini maksud dia adalah benar-benar bullish gitu. Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi di technical analisisnya aja untuk yang si Raoul Pal ini ya. Nah, kita coba lihat dari harga Bitcoin aja. Sekarang kita coba analisa harga Bitcoin. Ini mungkin kita closing volume dulu jadi lebih jelas. Nah, sebelumnya kita sempat bilang di video kemarin mungkin ada terjadi potensi membentuk inverse head and shoulder. Di mana? Seperti ini ya. Kita lanjut dari kemarin kita bahasnya seperti ini, inverse head and shoulder. Tapi yang kita lihat adalah kan kita sempat ngomongin juga, kalau ternyata Bitcoin breakout mungkin nggak akan bisa terjadi. Dan kita lihat sekarang di sini, sebelumnya resisten dia yaitu di sekitar 48.500. Dan kita bisa lihat sekarang harga Bitcoin sudah di 50.200. Artinya apa? Artinya dia sudah breakout dari sini. Apakah masih bakal koreksi? Pasti ada koreksi. Namanya kita mengalami kenaikan, pasti itu kita akan membentuk koreksi juga seperti ini nih, higher high, higher low. Jadi seperti higher high, higher low, pasti seperti itu ya, karena namanya uptrend gitu. Nah, pasti kita akan ada sedikit mengalami koreksi. Pertanyaannya adalah kapan dan kemana gitu untuk koreksinya. Dan untuk sekarang mungkin kalian agak salfok ke dalam garis yang warna merah. Nah, garis warna merah ini apa? Garis yang warna merah ini adalah dari all time high di sini, all time high Bitcoin ya. Kita tarik ke dalam higher high kita sebelumnya. Jadi waktu sebelumnya kita mengalami cukup tinggi juga di sekitar 53.000. Nah, di sini. Nah, kita kalau tarik seperti ini, kita lihat untuk sekarang Bitcoin ini sedikit tertahan juga di dalam garis yang warna merah ini. Bukan tertahan sih, dia belum. Kita lihat nih, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bisa breakout dari sini? Karena belum ada indikasi dia bakal tertahan atau enggak gitu. Nanti kita mungkin lihat besok nih, apakah Bitcoin bisa berhasil breakout atau kita malah mengalami koreksi. Itu. Kalau misalnya mengalami koreksi itu pun nggak apa-apa, karena kita sudah layout beberapa support. Yang pertama adalah kemarin di support sebelumnya di 48.500 di sini ya. Nah, lalu yang kedua adalah di sini, di bawah sini, di sekitar 45.000. Ini pun kita sudah layout juga. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya breakout, kalau misalnya ternyata Bitcoin bisa breakout, ya berikutnya target kita berikutnya itu di sekitar 55.000 gitu, di 55.000 yang dari falling wedge pattern ini. Jadi ini nih, kita lihat dari falling wedge pattern ini. Nah, target kita kalau misalnya dia breakout ya ke 55.000. Ini adalah indikasi yang benar-benar bullish kalau misalnya dia bisa breakout. Dan kalau breakout, kalau saya lihat ini mungkin bisa terjadi seperti ini ya. Kita lihat kita naik, breakout,
hit 55.000, mungkin kita akan koreksi dulu, turun lagi ke 50 ribuan atau tes trendline ini menjadi support, baru kita mengalami kenaikan lagi. Kira-kira seperti itu sih. Baru nanti di akhir bulan kita bisa ke 63.000 sesuai dengan prediksi plan B. Kira-kira sih kayak gitu. Kalau misalnya lihat time frame-nya ya, tapi ini bukan belum berdasarkan teknikalnya, karena kita harus lihat nih beberapa data selanjutnya, baru kita bisa lihat kira-kira yang benar bisa terjadi seperti apa. Tapi ini adalah skenario yang bisa terjadi kalau misalnya memang benar-benar kita breakout. Nah, kita lihat nih, sekarang mungkin pertanyaannya adalah kenapa Bitcoin-nya naik signifikan tapi altcoin nggak naik. Kita bisa lihat dari sini, mungkin kalian penasaran kenapa saya bisa ngomong kayak gitu, karena kita lihat nih, Bitcoin naik 4%, kita lihat Ethereum, Binance, Cardano naiknya hanya di bawah 4% gitu. Jadi mungkin nggak begitu ngerasain wah naik nih kayak gitu, karena yang naik hanya Bitcoin doang, kira-kira kayak gitu ya. Nah, kita lihat dari yang namanya Bitcoin Dominance. Sebenarnya saya sudah ada bahas satu video khusus di Bitcoin Dominance, nanti saya coba linkin videonya juga tentang Bitcoin Dominance. Nah, itu lebih detail lagi ya. Jadi di sini mungkin saya expect kalian sudah nonton videonya, jadi mungkin kalian sudah familiar juga dengan yang namanya Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance, kalau kita lihat dari time frame weekly based on history, memang biasanya kalau kita mengalami kenaikan, kalau kita perhatikan di tahun 2017 seperti previous cycle sebelumnya, kita lihat di bulan Oktober, di bulan mulai dari September sampai Oktober ini kita memang mengalami sedikit kenaikan di dalam Bitcoin Dominance gitu ya. Lalu kalau kita lihat juga di bulan Oktober tahun lalu juga kita mengalami kenaikan juga di bulan di bulan Oktober mengalami kenaikan cukup signifikan juga. Jadi makanya saya lihat ini kalau misalnya kita mau recovery, biasanya itu dana atau funds bakal masuk, big funds atau smart money bakal masuk ke dalam Bitcoin dulu gitu. Orang-orang lebih tertarik ke dalam Bitcoin, seperti yang kita sudah bilang di dalam path to alt season. Biasanya fase 1 masuk ke dalam Bitcoin, nanti baru mulai ke Ethereum, ke large cap, baru ke altcoin gitu. Jadi bertahap masuknya. Nah, jadi kalau untuk sekarang kita bisa expect mungkin Bitcoin masih bisa naik gitu ya. Kita sudah ada prediksi sebenarnya Bitcoin mungkin bisa naik sampai 43%-an, 43,5% mungkin. Apakah bisa ke 50%? Mungkin masih bisa, tapi kalau menurut saya ini hal ke 50% lagi itu udah agak susah. Kenapa? Karena kalau 50% itu artinya adalah Bitcoin menguasai setengah pasar kripto. Kan 50%, itu kan namanya Bitcoin Dominance ya. Dan kalau kita lihat sekarang, altcoin itu bukan fundamentalnya jelek, nggak bisa kita bilang fundamentalnya jelek. Altcoin itu justru teknologinya di belakang dari blockchain dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau menurut saya mungkin 43,5% aja sudah menjadi hal yang cukup positif lah untuk Bitcoin misalnya naik gitu ya, naik. Nah, kita tinggal tunggu nih kapan sih Bitcoin Dominance bisa turun. Mungkin prediksinya mungkin di akhir Oktober atau mungkin di bulan November baru kita lihat Bitcoin turun. Nah, di sini kita sudah mempunyai trendline untuk Bitcoin Dominance. Kita tinggal menunggu nih kapan dominasinya turun daripada support trendline ini. Kalau udah turun artinya altcoin nih waktunya mereka terbang gitu ya. Nah, satu indikasi lagi, kita tadi mau bahas chartnya si Raw Paul, itu kita lihat dari total 3. Total 3 itu apa? Total 3 itu adalah total market cap dari kripto-kripto lain selain Bitcoin dan selain Ethereum gitu ya. Ini yang dia bahas nih, yang kita lihat dari si Raw Paul ini. Kenapa? Karena saya mau kasih lihat bahwa di sini sebenarnya ada satu pattern yang cukup bullish. Pattern apa? Bisa kelihatan jelas nih. Pattern yang namanya cup and handle gitu ya. Jadi sekarang kita masih menunggu untuk altcoin ini keluar dari bisa kita bilang di sekitar 900-an billion dolar. Jadi 900 miliar dolar lah untuk market cap altcoin, seluruh total market cap altcoin. Kalau misalnya kita sudah bisa keluar dari ini, artinya apa? Artinya kita sudah break resistance. Dan ini kita bisa cukup bullish sih sebenarnya. Kita bisa ukur dari sini kalau misalnya kita berhasil break dari ini ya. Nah, kita bisa sampai ke sekitar 1,47 triliun dolar gitu. Jadi benar-benar ini naik rata-rata sekitar kita lihat dari harga sekarang ya. Harga sekarang ke sini naik sekitar 70%. Jadi anggap aja mungkin setiap altcoin ini bisa naik sekitar 70% kalau misalnya seperti ini rata-ratanya. Altcoin selain Ethereum, selain Bitcoin ya. Sebenarnya bukan hanya total 3 sih, kalian bisa lihat total 2 juga. Kalau total 2 itu exclude Bitcoin, jadi ini termasuk Ethereum juga gitu ya. Ini juga kita lihat ada pattern seperti cup and handle juga. Jadi memang ini masih cukup bullish, kita masih menunggu kapan sih waktunya kita bisa break dari sini. Mungkin di November ataupun di akhir Oktober. Ini prediksi saya sih, kalau kira-kira seperti itu. Tapi kembali lagi, ini harus disclaimer on juga. Dan itu saja video dari saya untuk hari ini. Semoga kalian mendapatkan hal yang baru. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.